menyampaikan bukan fakta, dia pasti akan langsung somasi. Kan dia kelakuannya begitu. Atau melaporkan. Mana berani dia melaporkan Afrizal? Karena semua bukti itu Afrizal punya. Ya, mana berani. Gitu. Afrizal lo sudah bilang dia itu PRE dator. Kan gitu kan? Udah kena pelanggaran kan, PRE dator kan gitu ya kan, anak usia di bawah umur, gadis usia di bawah umur, itu fakta ya gitu. Tapi kenapa kok Dotin nggak mau naikin? Pertama, Dotin nggak punya peliharaan ternak mujair kayak si Suneo ya. Terus kalau Suneo ini nggak nyerang personal ya, terutama teman-temannya Dokti masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mulai nyerang personal nih, udah mulai fitnah-fitnah macam-macam, ya udah dibongkar aja kan. Berapa korbannya dia itu, tinggal dibongkar aja. Mau tau nggak? Ada nanti ya transferannya. Cuma jeda berapa menit doang. Jadi dia transfer ke Afrizal, habis itu nanti dari Afrizal transfer ke yang punya itu. Gitu. Hanya jeda berapa menit. Jadi setelah masuk ke mobil baru ditransfer. Gitu. Jadi nggak langsung dari rekeningnya si Sunio ke yang punya anak ini, yang pegang anak ini, tapi melalui Afrizal. Jadi memang sebenarnya kalau mau ditangkap pada saat itu, yang ditangkap itu sebenarnya nanti yang kena ya bukan si Sunionya, karena kan transfernya nggak langsung ke situ. Nah, transfernya kan si Afrizal. Jadi dia akan mengumpankan orang lain. Jadi tangannya dia akan selalu bersih. Itu karakter Sunio. Dia akan menggunakan, dia kan cuci tangan, sama seperti kasus yang nanti stiker. Nah, nanti yang dokter jangan jadi tersangka. Nah, emang sudah tersangka di Medan dan bangga and proud. Oh wait, tersangka karena membongkar kerjaannya si Boker jadi justiper menjual produk yang mengandung merkuroi ke Indonesia dari Bangkok. Gak apa-apa tersangka. Makanya kenapa sampai sekarang kasusnya mandek? Pos, tanyain pos. Ngapain kasusnya mandek pos? Kan udah tahu kalau kebenaran tuh nggak bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ayo, makanya belajar pos. Kalau nggak ngerti hukum belajar pos, ya. Tanyain tuh, kasih ini udah ini ya. Kamu kira-kira jadi Markusnya si Begeng udah terima duit berapa kos? Nepos, kan kamu Markus juga kan? Udah, makanya semua harus kamu cawe-cawein semua biar kebagian duitnya kan? Gitu, karena Taniki juga duitnya sebenarnya duitnya tuh duit dari pinjaman orang gitu. Buktinya kan bayar kartu kredit aja nggak bisa. Aduh, Doktif mah kalau jadi kamu mah ya udah diem aja deh, tiarap aja deh. Kamu tuh nggak tahu pos circle-nya Doktif itu, ya kalau kamu tahu kamu kelep kejang kamu pos, ya kalau kamu tahu. Cuma Doktif aja nggak pernah mau. Sebentar lagi tuh suami kamu, siapa suami kamu? Siapa sih namanya, lupa gue. Encen ya. Encen tuh ya, yang bolak-balik jadi Corbuzier yang bilang terkait sama Judah Oil itu ya, yang disenggolin Doktif. Pernah nggak kamu senggolin Deddy Corbuzier? Senggolin Deddy Corbuzier kalau berani. Bang Deddy Corbuzier, bisa ditelepon nggak podcastnya itu nyebut-nyebut nama suami saya gitu, berani nggak? Kalau sama Deddy Corbuzier nggak berani ya pos. Ica baru ngabarin form habis dari tadi, Cak. Iya, makanya Doktif mah nggak ngaruh, malah menunjukkan gini ya. Apapun sekarang begini guys ya, Doktif itu mengenal Nikita tuh baru dikenalkan melalui Sela Sokia, tapi kan giringan opini yang dibentuk adalah kita itu adalah sindikat. Nah, alhamdulillah dengan Teh Niki berbicara seperti itu tuh membuktikan bahwa memang gak ada hubungan Nikita, Doktif, jangan selalu dikaitin gitu loh. Kenapa sih kalian ini kok senengnya tuh, apalagi lawyernya si Anus itu pengen banget DRO, DS ikut-ikutan. Ya udah buktikan gitu juga sama Nepos. Lu jangan kebanyakan cocot ya Nepos. Kalau emang pasal 55 itu buktikan ya, sampaikan ke penyidik. Kalau kamu punya buktinya kasih ke penyidik, paham nggak? Bukan cuma koar-koar aja di medsos. Kalau kamu punya buktinya pos, ya kamu sampaikan ke penyidik. Nih loh, DS, oh ini loh DRO gitu, ada saya buktinya bahwa ini terkena pasal 55 gitu dong. Kalau kamu cuma keluar-keluar doang, itu nggak ada gunanya pos ya. Kamu tuh juga jadi public enemy ya, sekarang itu juga jadi public enemy ya. Jualan kamu tuh apa itu, fit apa itu, overclaim overprice kan nggak laku ya. Akhirnya kamu juga mau jualan skincare kan gitu loh
Heran ya, kalau punya bukti kasih ke penyidik, atau kalau punya bukti tampilkan dong, tampilkan. Nah, nggak cuma ngoceh doang. Buktinya di Medan aja sampai sekarang mana kejelasannya, cuma digantung doang. TSK, TSK, terus piye kelanjutannya piye, ngono loh.